warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulu Febri Dewi dengan NIM 2042179. Saya dari kelas 3C PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang sholat sunnah rawatib untuk memenuhi tugas UTS pembelajaran fikih dengan dosen pengampu Bapak Rusmanto MAG. Pengertian sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat wajib. Adapun yang dinamakan qobliyah yaitu sebelum, adapun yang dinamakan ba'diyah sesudah. Nah, ada dua macam sholat sunnah rawatib. Yang pertama, sholat sunnah muakkad. Sholat sunnah muakkad adalah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, yang kedua yaitu sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad adalah sholat sunnah yang dianjurkan. Nah, bedanya di sini adalah sholat sunnah muakkad yang karena dia itu sangat dianjurkan karena sering dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun jumlah sholat sunnah rawatib beserta rakaatnya. Yang pertama, sholat sunnah rawatib muakkad, yaitu 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, dan 2 rakaat sesudah isya. Adapun sholat sunnah ghairu muakkad. Sholat sunnah ghairu muakkad itu ada rakaatnya. Yang pertama 2 atau 4 rakaat sebelum sholat asar, dan juga 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan juga 2 rakaat sebelum sholat isya. Niat sholat sunnah rawatib. Niat sholat rawatib sebelum subuh yaitu usolli sunnatan subhi rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Adapun yang kedua, niat sholat sunnah rawatib sebelum zuhur. Usolli sunnatan zuhri rakaataini qabliyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang ketiga, niat sholat sunnah rawatib sesudah zuhur. Usolli sunnatan zuhri rakaataini ba'diyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang keempat, niat sholat rawatib sesudah maghrib. Usolli sunnatan maghribi rakaataini ba'diyah mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Yang kelima, niat sholat sunnah rawatib sesudah isya. Usolli sunnatan isya'i rakaataini ba'diyatan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, yang keenam, niat sholat sunnah rawatib sebelum maghrib, yaitu usolli sunnatan maghribi rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, yang ketujuh, sholat sunnah rawatib sebelum asar, yaitu usolli sunnatan asri rakaataini qabliyatan lillahi ta'ala. Nah, yang terakhir, niat sholat sunnah rawatib sebelum isya, yaitu usolli sunnatan isya'i rakaataini qabliyatan mustaqbilal lillahi ta'ala. Hukum mengerjakan sholat sunnah rawatib. Hukumnya adalah sunnah. Nah, sholat sunnah rawatib bisa menjadi haram jika dikerjakan pada saat ba'diyah subuh dan ba'diyah asar. Tata cara pelaksanaan sholat sunnah rawatib. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah. Yang keempat, membaca Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surah pendek Al-Quran. Yang keenam, ruku. Dan yang ketujuh, iktidal. Dan yang kedelapan, dikerjakan sendiri tidak berjamaah. Dan yang sembilan, yaitu bacaannya tidak dikeraskan. Jika lebih dari 2 rakaat, maka setiap 2 rakaat itu harus diberi salam, harus diberi 1 salam.
Nah, sujud pertama pada rakaat pertama dan duduk di antara dua sujud, dan sujud kedua pada rakaat pertama dan berdiri dan mengulang gerakan rakaat pertama. Selanjutnya yaitu tasyahud akhir, dan yang terakhir yaitu salam. Hikmah dari sholat sunnah rawatib: yang pertama, menyempurnakan sholat fardu 5 waktu sehari. Nah, yang kedua yaitu menghapuskan dosa yang telah lalu, yang pernah kita perbuat di masa lalu. Yang ketiga yaitu menjauhkan atau mencegah kita untuk berbuat yang buruk, mencegah dari perbuatan yang buruk-buruk. Nah, yang keempat yaitu pahala sholat sunnah rawatib ini sangat besar, lebih besar dari dunia dan seisinya. Nah, yang terakhir, orang yang rutin mengerjakan sholat sunnah rawatib, yang menjadi rutinitasnya sehari-hari, itu akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, ada baiknya kita mengerjakan sholat sunnah rawatib tersebut. Ayo teman-teman, istiqomah. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam materi saya pada hari ini. Jika terdapat kesalahan, mohon maaf. Saya tutup dengan sebuah pantun: buah durian, buah duku, cukup sekian dan thank you. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.